Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Dewa Fahriansyah dengan NIM 23051204022 dari kelas TIA 23. Di sini saya akan mempraktikumkan terkait untuk mengampu mata kuliah jaringan komputer, yaitu mempraktikum routing statik dengan GNS3. Jadi sebelumnya kita pernah melakukan routing statik, namun kita menggunakan Cisco Packet Tracer. Sedangkan ini kita akan menggunakan GNS3 yang dimana ada sistem mikrotik di dalamnya. Jadi sebelumnya saya sudah memasukkan beberapa partisian di sini seperti router dan juga PC. Untuk teman-teman yang ingin memasukkan dua media ini, kalian bisa masuk ke edit, masuk ke reference, pilih ke VirtualBox VMS. Nah, di sini kita akan nyeting terlebih dahulu. Nah, untuk settingannya, untuk PC seperti ini. Nama, kemudian ROM, kemudian ini ada linknya untuk kita di sini menyambungkannya dengan VirtualBox ya. Jadi sebelumnya kita juga sudah mencoba menggunakan VirtualBox, dan di sini kita akan menggunakan VirtualBox kembali untuk mikrotik, untuk routing statiknya. Kemudian untuk di networknya seperti ini ya, konfigurasi adapternya seperti ini. Oke, jika saya rasa sudah. Kemudian untuk yang router kita juga setting. Untuk router kita namai R seperti ini. Terus untuk networknya seperti ini. Oke, saya rasa cukup. Setelah itu kita bisa nanti bakal tertampil di sini. Jika bisa telah terimplementasi bisa tertampil di sini. Nah, di sini kita punya ada praktikumnya di sini. Nah, di sini kita simulasi routing statik mikrotik ya. Yang dimana mengetahui cara kerja routing statik itu sendiri bagaimana pada mikrotik, mensimulasikannya pada GNS3. Ini skema jaringannya seperti ini ya. Oke, langsung saja. Yang pertama, kita butuh kita butuh kita butuh eh, tiga router ya. Jadi router satu, router dua, router tiga. Nah, kemudian kita butuh eh, 4 PC. PC 1, PC 2, PC 3, dan PC 4. Nah, nantinya PC 4 ini akan kita ubah jadi web server ya. Jadi kalau teman-teman lihat video saya sebelumnya terkait web server menggunakan Cisco Packet Tracer, nah nanti kita akan sampai situ nanti ya penjelasannya. Nah, setelah ini kita harus menghubungkan ketiga router ini. Kita pakai ini. Nah, untuk menghubungkannya di sini yang pertama untuk router 1 ETH0 ke router 2 ETH0. Oke. Kemudian dilanjutkan router 1 ETH1 disambungkan ke router 3 ETH0. Selanjutnya router 2 ETH1 disambungkan ke router 3 ETH1. Saya lanjutkan. Nah, ini kita sudah menyambungkan ke tiga router ya. Nah, selanjutnya kita sebentar lagi kita akan mencoba menyambungkan juga untuk PC 1, 2, 3, dan PC 4. Untuk PC 1 kita gunakan ETH2, kita pakai yang LAN. Router 1 ETH3 to PC 2. Untuk yang router 2 ETH2 kita ke PC 3 LAN.
router 3 ETH2 ke PC 4. Nah, kita sudah membuat skema ya, skema jaringannya ya. Nah, saya rasa cukup. Kemudian kita akan mengubah hostname dari PC 4 menjadi web server. Caranya seperti ini. Kalian klik kanan, masuk ke change hostname, kita ubah jadi web server. Oke. Nah, berubah. Namun di sini kita juga akan merubah ikonnya ya. Masa web server ikonnya PC, jadi ya nggak mungkin. Jadi kita ubah juga untuk simbolnya. Kita change simbol di sini, loading ya. Oke. Oke, sudah. Setelah itu kita ketik aja server. Nah, ini ada. Kita oke. Nah, ini sudah berubah menjadi web server ikonnya ya. Oke. Nah, setelah itu kita akan menjalankan semua sistem di dalam sini. Kalau kita lihat di VirtualBox juga sudah terpampang jelas ya. Router 1, 2, 3, PC 1, PC sampai PC 3 dan ada web servernya juga. Kita menjalankan semuanya. Jadi di sini untuk sistemnya mungkin agak lama ya. Jadi kita akan menunggu agar semua sistemnya dapat berjalan. Are you sure? Yes. Nah, dia bakal menjalankan ya. Jadi mohon ditunggu dulu karena memang lama. Oke, di sini kita sudah menjalankan semua sistem atau dari skema jaringannya, mulai dari router, PC sampai dengan web server. Nah, di sini kita akan melakukan setting terlebih dahulu untuk routing statiknya. Yaitu pertama kita akan melakukan setting router 1 dulu menggunakan PC 1. Jadi kita ke PC 1, kita ke Winbox, kita dapat alamatnya, kita koneksikan. Oke, kita masuk ke IP, ke address. Kalau dari set, karena ini awalnya saya copy dari settingan VirtualBox sebelumnya, jadi ada terpampang jelas, tapi ini bisa kita hapus saja, nggak apa-apa. Kita bisa hapus saja. Nah, apa saja yang diperlukan? Yaitu ini. Di router 1 itu harus ada ini semua. Ya. Routing, ada 4 ETH yang kita butuhkan ya. Kita kembali ke chemistry. Kita kembali ke PC 1. Apa aja? Yang pertama itu kita perlu yang 12 ya. 12 itu ini. Kita mengajari PC 1 router 1 itu mengetahui jalan untuk menuju router 2 ya, yaitu dengan alamat 12 titik 1 ya. Kenapa titik 1? Karena kalau 0 itu broadcastnya ya, jadi kita nggak bisa, kalau pakai yang 0 kita nggak bisa. Terus untuk slashnya 24, networknya baru boleh 12 yang terakhirnya 0, itu baru boleh. Settingannya di ETH1 kita oke. Setelah itu kita sambungkan untuk yang jalur 13 ini untuk ke router 3 sama.
Slashnya 24 juga, network 13. Teman-teman bisa mengikuti. Oh, ethernya ETH2 ya, kita oke. Nah, kemudian kita akan menambah alamat untuk PC2 ya, biar tersambung PC2. Walaupun sama-sama di dalam satu router, tapi kalau si routernya nggak tahu alamat dari PC2 juga tidak bisa mengirim pesan ya. Ini kita pakai 62. Kita pakai /26 62. Bentar, salah. Nah, jangan sampai salah ya, jangan sampai salah kebalik titik sama koma. Kita pakainya di sini titik. 68.1.0 ETH3. Oke. Kemudian kita tambahkan lagi untuk kita kasih alamat untuk PC 3. Alamat PC 3. Kita harus mengajari satu persatu ya. 1.126 slashnya 25 68.1.0. ETH-nya kita masukkan ETH4. Kita oke, selesai. Di sini kita sudah membuat untuk kita sudah setting untuk router 1 ya. Kita udah setting. Nah, selanjutnya kita akan men-setting router 2 menggunakan PC 3. Nah, ini router 2 nya isinya nanti seperti ini. Kita menyetingnya menggunakan PC 3. Connection. Oke. Sama, kita akan menuju IP kemudian ke alamat. Nah, ini kita hapus saja, nggak apa-apa. Kita tambahkan pertama alamat menuju router 1 ya, menuju router 1 12.12.12.2 karena kita sudah pakai titik 1 buat yang router 1 ke router 2. Ini kebalikannya, router 2 ke router 1. Router 1. Nah, kemudian kita akan ke router 3. Router 3. T2/24. Sistemnya kayak gitu. ETH nya kita setting ke ETH2.